Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juharniati SPD dari UPT SPF SMP Negeri 21 Bulukumba. Saat ini saya sedang melakukan PPL, praktik pengalaman lapangan, pertemuan pertama siklus kedua. Saya adalah mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semua sehat? Sehat. Ya, siap belajar? Siap. Ya, oke, silakan ketua kelas disiapkan temannya. Seluruhnya siap berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Doa selesai. Duduk kembali. Nah, oke, saya cek dulu ya. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Ya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi kalian sudah ini selanjutnya. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari materi unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Nah, kalau tabung yang seperti ini, ya ada gambar di atas ya. Ini tabung, ini kerucut, dan ini bola. Sekarang anak-anakku, sebelum kita lanjut, nah siapa kira-kira yang bisa memberikan contoh bola, contoh tabung atau contoh kerucut dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya, Bu. Ya, coba Alif, coba yang mana contohnya tabung? Contoh tabung kaleng, Bu. Ya, misalnya kaleng yang berbentuk, ya misalnya kayak ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh benda yang berbentuk tabung. Jadi ini adalah contohnya tabung. Terus kerucut. Bola. Semua tahu bola toh? Ya. Ya, pasti tahu bola, apalagi laki-lakinya yang suka main bola, ya. Nah, sekarang, nah kalau tabung itu banyak di lingkungan sekitar kita yang benda seperti kamu kayak gelas, ya. Nah, kalau kerucut, yang mana contohnya kerucut? Es krim. Ya, kayak es krim yang biasa kalian makan. Siapa di sini suka makan es krim? Saya. Nah, saya yakin semua suka makan es krim, ya. Selanjutnya, kalau bola, yang mana contoh bola? Bola voli. Banyak bola voli, bola apa lagi? Bola basket. Lagi. Ya, basket, apa lagi? Pingpong. Pingpong. Kalau buah-buahan ada yang berbentuk bola? Ada. Siapa di sini suka makan jeruk? Saya. Nah, yang suka makan jeruk, pasti jeruk itu berbentuk Bola. Nah, itu ya. Jadi, nah ini contoh bangun ruang. Jadi ini ada. Siapa suka minum susu? Saya. Ah, pasti suka semua minum susu ini. Ada susu. Ya ini yang tadi ini ya. Dan saya ini snack, Dari ini snack ini anak beli anak saya ini. Terus siapa yang suka menabung? Saya. Harus suka menabung ya. Kayak ini ada celengan yang berbentuk Tahu. Jadi itu ya. Selanjutnya
Kerucut. Ya, benda-benda yang berbentuk Kerucut. Ini yang biasa dipakai bapak kita. Apa ini? Dohong. Ya, dohong istilahnya ya. Terus ini es krim, topi ulang tahun. Ini yang tadi ini yang saya perlihatkan ini ya. Terus yang ini Nasi tumpeng. tumpeng. Biasa kalau ulang tahun apa acara bikin nasi tumpeng ya? Ibu. Bola. Ini semua ada jeruk. Ini nih yang suka makan jeruk ya. Ini adalah contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Nah sekarang siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Apa materi minggu lalu kita? Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Oh ya, coba Arthur. Kita sudah mempelajari jaring-jaringnya, Bu. Ya, sudah mempelajari jaring-jaring. Nah, sekarang untuk bagian-bagiannya. Selanjutnya. Jadi, kalau minggu lalu kita mempelajari juga tentang bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lembut. Jadi ini adalah perbedaannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat menuliskan unsur-unsur tabung. Ya sama dengan anggota badan kita ya. Yang mana kepala, mana mata begitu ya. Sama macam ini. Kalian bisa menuliskan unsur-unsur tabung, menuliskan unsur-unsur kerucut, dan menuliskan unsur-unsur bola. Itu. Nah sekarang yang ibu jelaskan dulu adalah unsur-unsurnya. Ya jadi ini adalah kerucut ya. Ini adalah kerucut yang kalian sudah pelajari minggu lalu jaringnya ya. Ya jadi ini AT ini adalah ada tingginya, ada jari-jarinya. Jadi yang kayak seperti ini ya. Ya, ini nih ke atas ini adalah tingginya ya. Kalau yang ke bawah ini begini nih, ini kan dibagi 2 diameter ya. Kalau ini tengahnya namanya jari-jari. Jadi diameter itu 2 kali jari. Jadi kalau jari-jari itu 1/2 diameter. Ya itu jadi ini adalah unsur-unsur kerucut. Ya bisa dilihat di atas ya. Selanjutnya ada bola. Ya, ada unsur-unsur bola. Jadi bola itu ini, yang ini. Ada bola. Ini biasa main bola ya. Jadi ini sebenarnya ini ada sebenarnya anunya ini. Seandainya bisa kita buka ini bola, dia hanya mempunyai satu sisi lengkungnya gitu. Jadi ini yang dikatakan dengan unsur-unsur bola. Ya, jadi ini yang dikatakan dengan unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung. Ya, nah sekarang karena saya sudah jelaskan tentang bagaimana itu unsur kerucut, bagaimana itu unsur bola, bagaimana itu unsur tabung. Nah sekarang silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, jadi Ibu akan bagikan
Jadi LKPD ini akan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Dengan dikerja sesuai dengan penjelasan Ibu tadi ya, bahwa Ibu sudah menjelaskan bagaimana itu tabung unsur-unsurnya ini ya, dan bagaimana itu kerucut dan unsur-unsurnya, dan bagaimana itu bola dan unsur-unsurnya ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini ya, ini bagaimana itu tabungnya ya, ini tabung. Selanjutnya unsur-unsur tabung, kerucut, unsur-unsur kerucut, dan bola, dan bagaimana itu unsur-unsur bola. Ya, jadi saya akan bagikan LKPD-nya masing-masing. Ya, silakan. Ya, jadi caranya mengerjakan LKPD ada di situ petunjuknya ya. Ya, jadi silakan dikerja LKPD-nya, silakan berdiskusi. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Boleh ditanyakan sama temannya atau ditanyakan kepada saya ya. Ya, silakan dikerja, saya kasih waktu dikerjakan LKPD-nya. Ya, silakan ya, kerjasama dengan temannya ya. Ya, sambil kerjasama dengan temannya, silakan berdiskusi. Jadi Ibu akan sebentar menilai sikapnya, bagaimana kerjasamanya dengan teman kelompok, bagaimana disiplinnya, bagaimana tanggung jawabnya. Terus sebentar akan ada penilaian pengetahuannya. Jadi silakan dikerja. Ya, ini yang berwarna ya, yang bentuk lingkaran ini ya, yang agak gelap. Itu namanya paras. Sambil dibuka juga paketnya ya.
Sudah selesai bagian jadi ini kalau dari namanya ini alasnya ini tutupnya dia berbentuk lingkaran tuh alasnya berbentuk lingkaran tutupnya berbentuk lingkaran kemudian berbentuk disebut sebagai alas dan tutup alas dan tutup jadi dua pada bentuk ini namanya alas tambang dan ini tutup ini banyaknya bagian kita ada berapa? Ada 3 alas, ada lagi ini yang sama? Iya, itu ya. Kalau kelompok ini sudah jelas? Iya. Kalau di sini ya kerjasama dengan temannya ya. Kalau ini mana buku kopinya? Ya. Sini. Sini. Ya, bagaimana Nirma? Ya, ini lengkap ya. Ya, 3 sisi ya, dari 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk ya lengkung atau dikatakan dengan persegi panjang yang jadi namanya semut tabu. Sudah? Disebutkan di sini ya. Kamu udah tahu di batuknya buat bangun oke. Ya, jadi cuma kalian menuliskan ya bagian-bagiannya tabung itu apa, menuliskan bagian-bagian dari gerucut, menuliskan bagian-bagian dari bola yang saya sudah jelaskan tadi ya.
Kenapa ini? Loh. Yang ini harus dan kali lagi. Aku mau balik. Tahu. Udah memeriksa. Ini. Yang nomor berapa lagi? Alat eh. Ini ngerti kilo. Iya. Simbol tak simbol sih. Oh iya, ada. Ini satu lah. Ini sudah banyak juga. Kita bukan itu. Ya, habis itu ya. Apakah selain kita tabung? Ini banyak bagian sisi tabung ada. Banyak bagian sisi tabung loh. Sisinya. Ini tabung berapa? Tunggu yang belumnya. Kelompok 5 bagaimana? Ya, sementara. Kelompok 4. Ya, sudah selesai? Sudah. Ya. Kalau sudah selesai, siapa yang mau naik presentasi? Atau ya silakan. Ya, tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan unsur-unsur tabung kerucut dan bola. 1. Perhatikan gambar tabung di samping. A. Garis EF disebut sebagai diameter. B. Garis OF dan OE disebut sebagai jari-jari. C. Garis F, garis EF dan FG disebut sebagai kendi. D.
D. Lingkaran O warna gelap disebut sebagai titik pusat. E. Jika model tabung diiris berbentuk jaring-jaring bangun datar, maka menghasilkan dua bangun datar yang terbentuk lingkaran yang disebut sebagai alas tutup, dan satu bangun datar berbentuk persegi panjang yang disebut sebagai tabung liring. F. Banyaknya bagian sisi tabung ada 3. 1. Sisi lengkung, 2 sisi atas, 3 sisi bawah. 2. Perhatikan gambar terucut di samping. A garis XY disebut sebagai diameter, B garis OZ dan OY disebut sebagai jari-jari, C garis OZ disebut sebagai tinggi kerucut, D garis X dan Z dan YZ disebut sebagai garis pelukis, lingkaran O warna gelap disebut sebagai titik pusat. F. Jika model kerucut diiris berbentuk jaring-jaring bangun datar, maka menghasilkan satu bangun datar berbentuk lingkaran yang disebut sebagai irisan kerucut, dan satu bangun datar berbentuk jaring lingkaran disebut sebagai kerucut miring. E. Banyaknya bagian sisi tabung ada 2. 1 sisi atas, 2 sisi lengkung. 3. Perhatikan gambar bola di samping. Garis AC dan AB disebut diameter. B garis OA dan OB, OC dan OD disebut jari-jari. C. Banyaknya bagian sisi bola, 1 sisi lengkung yang membungkus semua titik permukaan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya siapa yang mau naik? Saya Bu. Ya, dari kelompoknya kelompok berapa nih? Kelompok 1. Tepuk tangan juga untuk Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif, perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD yang telah kita kerjakan mengenai unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Yang pertama, perhatikan gambar tabung di samping. Garis EF disebut sebagai diameter, garis OF dan OE disebut sebagai jari-jari, garis EH dan FG disebut sebagai tinggi tabung, lingkaran O warna gelap disebut sebagai titik pusat lingkaran. Jika model tabung diiris dengan jaring-jaring bangun datar, maka menghasilkan 2 bangun datar yang berbentuk lingkaran yang disebut sebagai alas dan tutup tabung, dan 1 bangun datar berbentuk persegi panjang yang disebut sebagai selimut tabung. Banyaknya sisi tabung ada 3, yaitu 2 sisi lengkung, sisi alas dan sisi tutup, dan 1 sisi tegak. 2. Perhatikan gambar kerucut di samping. Garis XY disebut sebagai diameter, garis OX dan OY disebut sebagai jari-jari, garis OZ disebut sebagai tinggi kerucut, garis XZ dan YZ disebut sebagai garis pelukis, lingkaran O warna gelap disebut sebagai titik pusat lingkaran. Jika model kerucut diiris membentuk jaring-jaring bangun datar, maka menghasilkan 1 bangun datar yang berbentuk lingkaran yang disebut sebagai alas kerucut, dan 1 bangun datar berbentuk juri lingkaran yang disebut sebagai selimut kerucut. Banyaknya bagian pada sisi tabung ada 2, yaitu sisi lengkung dan sisi tegak. Perhatikan gambar bola di samping. Garis AC dan BD disebut sebagai diameter, garis OA, OB, OC, dan OD disebut sebagai jari-jari. Banyaknya bagian sisi bola ada 1, yaitu hanya sisi lengkung. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok berapa? Ya, silakan atur. Diperhatikan penjelasannya temannya ya, LKPD-nya baru sebentar, silakan bertanya atau ada yang memberikan tanggapan, pertanyaan atau apa yang tidak jelas ya, atau misalnya cara kerja yang berbeda dengan kelompok lain boleh ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. 1. Perhatikan gambar tabung di samping. A. Garis F disebut dengan sebagai diameter. B. Garis OP dan OE disebut sebagai jari-jari. C. Garis TH dan G disebut sebagai tinggi tabung. D. Lingkaran O atau warna gelap disebut sebagai alas tabung atau titik pusat. E. Jika model tabung diiris membentuk jari-jari bangun datar, maka menghasilkan dua bangun datar yang berbentuk lingkaran yang disebut alas dan tutup tabung. F. Banyaknya bagian sisi tabung ada 3 sisi, yaitu alas tabung, selimut tabung, dan tutup tabung. 2. Perhatikan gambar kerucut di samping. A. Garis XY disebut sebagai diameter. B. Garis OX dan OY disebut sebagai jari-jari. C. Garis OZ disebut sebagai tinggi kerucut. D. Garis X, Z, dan YZ disebut sebagai sisi miring kerucut. E. Lingkaran O atau warna gelap disebut sebagai alas kerucut. F. Jika model kerucut diiris membentuk jaring-jaring bangun datar, maka menghasilkan satu bangun datar yang berbentuk lingkaran disebut sebagai alas kerucut. G. Banyaknya bagian sisi tabung ada 2 sisi kerucut, yaitu selimut kerucut dan alas kerucut. 3. Perhatikan gambar bola di samping. Garis AC dan BD disebut diameter. B. Garis OA, OB, OC, dan OD disebut jari-jari. C. Banyaknya bagian sisi bola ada 1 sisi, yaitu lengkung. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berapa yang belum? Ya, siapa yang mau naik? Bu. Ya, silakan dimas dulu ya. Ya, semangat berpresentasi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. 1. Perhatikan gambar tabung di samping. A. Garis EF disebut diameter. B. Garis OF dan OE disebut sebagai jari-jari. C. Garis EG dan FG disebut tinggi tabung. D. Lingkaran O warna gelap disebut titik pusat. E. Jika model tabung diiris membentuk jaring bangun datar, maka menghasilkan 2 bangun datar yang berbentuk lingkaran yang disebut sebagai alas dan tutup tabung, dan 1 bangun datar berbentuk persegi panjang yang disebut sebagai selimut tabung. F. Banyak bagian sisi tabung ada 3, alas, sisi lengkung, sisi alas, dan tutup. 2. Perhatikan gambar kerucut di samping. A. Garis XY disebut diameter. B. Garis OX dan OY disebut jari-jari. C. Garis OZ disebut sebagai tinggi kerucut. D. Garis SY dan YZ disebut sebagai pelukis. E. Lingkaran O warna gelap disebut titik pusat. Jika model kerucut diiris membentuk jaring-jaring bangunan datar, maka menghasilkan 1 bangun yang berbentuk lingkaran yang disebut sebagai 2 irisan kerucut, dan 1 bangun berbentuk lingkaran yang disebut sebagai selimut kerucut. G. Banyak bagian sisi tabung ada 2 sisi. 3. Perhatikan gambar bola di samping. A. Garis AC dan BD disebut diameter. B. Garis OA, OB, OC, dan OD disebut jari-jari. Banyak bagian sisi bola ada 1 sisi lengkung. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Baik, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kelompok yang belum presentasi? Ya, silakan kelompoknya Nirma. Ya, silakan naik Nirma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD, yaitu unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Pertama, perhatikan gambar tabung di samping. Garis CF disebut sebagai diameter, garis OF dan OE disebut sebagai jari-jari.
Lingkaran atau warna gelap disebut sebagai alas tabung. Jika model tabung diiris membentuk garing-garing bangun datar, maka menghasilkan dua bangun datar yang berbentuk lingkaran yang disebut sebagai alas dan penutup tabung, dan satu bangun datar berbentuk persegi panjang yang disebut sebagai selimut tabung. Banyaknya bagian sisi tabung ada 3, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk melengkung yang apabila dibuka berbentuk persegi panjang yang disebut sebagai selimut tabung. Perhatikan gambar kerucut di samping. Garis XY disebut sebagai diameter, garis OX dan OY disebut sebagai jari, garis OZ disebut sebagai tinggi kerucut, garis XZ dan YZ disebut sebagai garis pelukis. Lingkaran atau warna gelap disebut sebagai alas kerucut. Jika model kerucut diiris membentuk jaring bangun datar, maka menghasilkan satu bangun datar yang berbentuk lingkaran yang disebut sebagai alas kerucut, dan satu bangun datar berbentuk juri lingkaran yang disebut sebagai selimut kerucut. Banyaknya bagian sisi tabung ada 2 sisi, yaitu 1 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk juri lingkaran yang disebut sebagai selimut kerucut. Perhatikan gambar bola di samping. Garis AC dan BD disebut diameter, garis OA dan OB, AC dan OD disebut jari-jari. Banyaknya bagian sisi bola ada 1 sisi, yaitu sisi lengkung. Sekian dari presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan salut dulu ya untuk semua kelompok. Tepuk tangan salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, jadi kalian sudah mempresentasikan. Jika jari-jari dijadikan menjadi seperti 2 kali lipat dan jari dijadikan 2 kali lipat, berapakah luas bangunan? Ya, jadi inilah pertanyaan dia menyambung menanyakan tentang luas tabung ya. Jadi ini yang akan kita pelajari minggu depan ya. Nanti itu kita pelajari minggu depan pertanyaannya itu ya. Ya, jadi nanti itu luas sisi tabung nanti kita akan belajar selanjutnya. Eliana ya. Jadi saya berikan dulu penguatannya. Jadi tabung. Jadi bagian-bagiannya tabung atau unsurnya. Ya. Ini gambar tabung ya. Jadi yang di LKPD-nya itu. Coba dilihat LKPD-nya. H G E O F. H G E O F. Ya ini. Jadi kalau tabung itu dilihat kembali LKPD-nya ya. Nah, jadi misalnya saya kasih huruf T ya. Nah, perhatikan dulu. Dalam tabung itu rata-rata saya dengar tadi penjelasannya di LKPD itu rata-rata sebagian besar benar ya. Dia mengatakan HG EF itu diameter benar ya. Terus HT TG EOOF itu jari-jari tabung benar juga ya. Rata-rata benar. Terus TO adalah tingginya tabung. Itu juga sudah benar ya. Di sini tadi ada yang terakhir itu yang manakah berapa sisi tabung ya. Jadi tabung itu terbagi 3. Berarti kalian lupa ya pelajarannya minggu lalu padahal sudah dibahas ya. Ya misalnya ini terdiri dari 3. Ada tutupnya berbentuk lingkaran. Terus yang berbentuk persegi panjang namanya selimut tabung. Jadi bukan saja manusia yang punya selimut ya. Ternyata tabung ada juga selimutnya ya. Apalagi musim dingin begini rata-rata pakai selimut ya di rumahnya. Jadi tabung ada juga selimutnya. Terus ada alasnya. Ini alasnya. Alas dan tutupnya itu tabung sama. Diameternya sama. Jari-jarinya sama. Itu ya. Jadi yang terdiri atas 3 ya. Selanjutnya tadi saya dengar juga tentang kerucut. Kalau pembimbingnya semuanya sudah benar ya. Ini juga. Ini
sudah benar ya. Jadi untuk kerucut CXOY. Ini. Yang mana tingginya lagi? Seperti di LKPD-nya tadi, yang mana tingginya pada gambar ini? OZ. OZ atau ZO. Ini namanya tingginya Kerucut. kerucut. Terus kalau ini ZY dan ZX. Garis pelukis. Ya, garis pelukis namanya. Jadi ada pelukisnya. Terus apa lagi XO, YOY? Jari-jari. Yang ini jari-jari. Terus garis XY apa namanya? Kalau lingkaran yang ini apa namanya? Alas. Kerucut. Kalau daerah lengkung ini apa namanya? Selimut. Ya, selimut kerucut. Sudah ditabung ada selimutnya, kerucut juga ada selimutnya. Nah, lanjut bola sudah dipaham ya? Ya, ini saya jelaskan ulang karena tadi ada beberapa kelompok yang masih perlu perbaikannya. Yang jelas intinya kalian semua luar biasa dan hebat ya. Yang jelasnya ditingkatkan kerja kelompoknya ya. Ya, saya kira ini. Nah, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Ya, jadi selanjutnya ya silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, jadi tadi Ibu sudah memberikan penguatan bahwa bagian-bagian tabung ini, bagian kerucut dan bagian bola. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tes ya. Ibu akan memberikan kuis. Ini untuk penilaian pengetahuan adik-adik ya. Nah, sebelum saya memberikan penilaian pengetahuan atau sebelum saya memberikan soal, ada yang mau naik ice breaking? Ya, Nirma, silakan. Oh, ada ice breakingnya Nirma. Silakan Nirma. Ya, silakan temannya ikuti ya, berdiri bareng ya. Ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tutik. Tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Ya, oke, teman. Ya, jadi saya akan memberikan soal tes ya. Jadi tes ini akan kita periksa bersama sebentar ya. Ya, tentang bagaimana jadi tulisan nama listnya ya dan kelas ya, dikerja di sini saja ya. Ya. Berkasih di sini.
Ya, jadi saya berikan 3 nomor soal ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Ingat, dikerjakan masing-masing ya. Tidak boleh baku kerjasama lagi beda yang tadi. Kalau tadi KPD kerjasama, sekarang dikerja masing-masing. Ya ini. Jadi ada 3 nomor ya. Itu di atas. Silakan ditulis. Tidak boleh menyetek ya. Ya. Ini nomor 1. Nomor 2. Ini. Nomor 3. Ya, silakan dikerjakan. Ya, jadi harus kerja sejujur-jujurnya ya. Kerja masing-masing ya. Nah, sama dengan yang tadi di LKPD ya. Yang mana jadinya, yang mana Jadi ini nomor 1 ya. Siapa tahu ada yang salah ketik ya. Ini ya. Tadi di LKPD-nya itu tertulis tabung di sini ya. Padahal itu
kita akan periksa bersama-sama. Dan nilai yang tertinggi akan mendapatkan hadiah. Ya, jadi ini ada sedikit lukisan. Kalau misalnya dapat nilai tinggi, tidak apa-apa, bagi sebentar sebelumnya ya. Masih banyak waktu 9 menit, masih banyak waktu 9 menit. Silakan diselesaikan. Bagaimana? Ini sudah selesai. Ada di sini soalnya ya. Terus selanjutnya nomor 2. Perhatikan gambar kerucut di sini. Terus soal nomor 3. Perhatikan gambar bola. Gitu ya. Jadi cuma kalian cuma menentukan bagian-bagian yang soal ya. Tidak boleh kerjasama ya, kerja masing-masing. Karena ini penilaian individualis, individual ya. Yang selesai boleh kumpul, yang belum silakan kerja ya, masih ada waktu ya. Sebentar, tadi belum kuliah tapi sebentar diperiksa ya. Nanti selesai sebentar baru dikumpul ya. Faisal, kenapa Faisal? Sudah selesai Faisal? Ya, cuma bagian-bagian yang ini. Jadi penilaiannya itu ini nilainya tinggi, terus dia juga aktif presentasi karya, terus di kelompoknya juga dia aktif memberitahukan temannya, aktif bekerja, ya. Sudah semua? Sudah. Ya, kalau sudah semua, silakan bertukar jawaban dengan teman serumpunya. Ya, itu saja ya. Bertukar jawaban dengan teman serumpunya sendiri ya. Ya, Bu. Ya, sudah? Sudah. Nah, kalau sudah bertukar dengan temannya,
periksa secara bersama-sama. Ya, jadi kita periksa secara bersama-sama ya. Nah, silakan dilihat. Ya, petunjuknya dulu ya. Jadi itu kalau misalnya dia dapat skornya 0, itu 0 tidak ada sama sekali yang benar ya. Kalau dia dapat skornya 1, ya ini salah ketik ya. Ini Z2 tapi 2 di situ ya. Bukan Z2 tetapi 2. Dia dapat 13. Dari mana ini? Karena jumlah skor semua di soal itu ada 15. Jadi silakan diperiksa ya. Ya ini jawabannya. Jadi caranya memeriksa, kalau dia menulis ruas garis AB benar berarti 1 ya. Ruas garis OA dan B 1. Ini juga 1, ini dikasih 2. Ya. Jadi jadi kalau dia benar ini 1. Ini benar 1 dan ini 2, 5 semua ya. Ya, silakan sini deh coba. Jadi ada 5. Jadi ini nomor 1, 1, ini 2. 5 semua ya. Silakan dilihat dulu. Jadi jumlahnya 5 ya. 1, 2. Ya silakan periksa ya. Kalau salah no. Kenapa itu Sudah? Ya, saya tunggu yang belum ya. Ya ini. Jadi ruas garis AB-nya 1, ruas garis AB 1, 3. Oke? Selesai semua? Selanjutnya nomor 2. Ya, jadi nomor 2. Apa nomor 2? 1. Bu, nomor 1. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan bagian A. 1 juga bagian A ya. Jadi bagian A itu diameter bola ya. Diameter lingkaran kerucut itu 1 ya. Yang kelihatan di layar langsung B ya. Jadi 1. Jadi saya tulis ya. Bagian A-nya itu 1, 2, 5 juga ya. Jadi nomor 1 itu diameter lingkaran alas kerucut adalah ruas garis PQ. Ya, begitu juga caranya. Jadi ruas garis PO dan OQ, ruas garis RO banyaknya pakai sisi kerucut, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Selesai semua? Lanjut nomor 3. Ya ini nomor 3. Ya, jadi untuk nomor 3 ada diameter bola ya. Jadi ini 1, 2, 5 juga. Jadi semuanya 15. Ingat jangan lupa dituliskan siapa yang memeriksa ya.
dan jumlah skornya, yaitu di atas. Sudah selesai? Yaitu ya. Jadi ini caranya memeriksa ini skornya ya. Jadi petunjuk penskoran benar ya. Jumlah semua baru lihat jumlah semua itu. Sudah semua? Sudah. Silakan dituliskan nilainya. Silakan ditulis nilainya. Kalau skornya 15, berarti dia dapat 100 ya. Kalau skornya 14, dia dapat 93 ya. Kalau skornya 13, dia dapat 87. Hitungnya Kalau dia dapat skor berapa jumlahnya, lihat di berarti sini. cuma 27 jawabannya Nilainya. hasilnya ya. Nah, Ya sudah? Ada yang dapat 100 yang kalian periksa? Wadah. Ya, silakan dikumpul. Ya, silakan dikumpul. Saya mau lihat, ya. Kumpul di sini ada ya, jadi saya akan lihat ya siapa yang tertinggi. Ya, jadi tuh banyaknya sisi bola. Ya, perhatikan dulu ya. Jadi banyaknya sisi bola berapa ya? Ya harus jelas ya. Jadi banyaknya sisi bola itu dijelaskan, yaitu sisi lengkung hanya satu dituliskan. Banyaknya sisi bola ada satu, yaitu sisi lengkung yang membungkus semua titik permukaan benda. Kalau ini tidak dijelaskan, tidak dijelaskan. Sama juga dengan tabung ya, sama tadi dengan tabung kita jelaskan juga. Banyaknya bagian sisi tabung ada 3, yaitu alas tabung, selimut tabung, dan tutup tabung. Di sini langsung dia saja tulis 2 sisi lengkung. Ya, harus dijelaskan ya. Ada 2 alasnya dan 1 sisi lengkungnya. Ya, saya cek dulu ya. Ya, jadi ingat yang dapat penghargaan ini bukan sebuah ajang kebanggaannya, tetapi sebagai motivasi untuk adik-adik lebih giat belajar lagi ya. Terus sebentar bisa bagi-bagi juga ke temannya ya. Nah, setelah saya lihat di sini jawabannya, walaupun masih agak-agak sederhana, tapi ini yang lebih agak-agak bisa. Ya, jadi saya berikan penghargaan kepada Alif. Tepuk tangan untuk Alif.
kebaikan setelah ini. Ya itu ya. Jadi Alif terima kasih karena sudah aktif dalam diskusi, karena diskusinya juga dilihat ya. Terus hasilnya juga soalnya bagus. Ya ini untuk Alif. Ya tepuk tangan dulu untuk semua. Ya jadi itu deh salah satu bentuk penghargaan kepada tadi semuanya luar biasa, bukan saja semua luar biasa. Cuma ya ada mungkin sedikit itu ala kadarnya saja yang tidak seberapa, tetapi bisa juga berbagi sebenarnya ya. Yang jelasnya kalian semua adalah siswa-siswa yang luar biasa dan biasa. Ya. Selanjutnya, ya jadi ini ya sudah kita berikan kepada Alif. Selanjutnya kesimpulan. Ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Arya Disusi, silahkan. Ya. Arya Disusi. Ya, silahkan. Saya Bu. Ya, Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Syahrini. Ini memberikan kesimpulan. Banyaknya bagian sisi tabung 3 yaitu alas tabung, selimut tabung dan tutup tabung. Banyaknya bagian sisi kerucut dan yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Bola hanya memiliki satu sisi yaitu sisi lengkung yang membungkus semua titik permukaan benda. Ya, silakan dulu. Ya, jadi saya perjelas kembali ya. Silakan lihat ke layar. Ya ini. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, banyak bagian sisi tabung ada 3, yaitu alas tabung, selimut tabung dan tutup tabung. Yang mana itu alas tabung? Yang ini ya. Alas tabung yang berbentuk lingkaran. Terus yang mana selimut tabung? Yang ini, yang berbentuk persegi panjang. Ini namanya selimut tabung. Terus yang mana tutup tabung? Yang ini yang dikatakan tutup juga berbentuk lingkaran. Itu kesimpulan kita. Terus selanjutnya, banyaknya bagian sisi kerucut ada 3. Jadi banyaknya sisi kerucut ada, yaitu bukan 3 ya, tetapi ada 2 ya. Ada 2 yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Yang mana yang berbentuk lingkaran? Yang ini maksudnya ini ke sini. Ini namanya sisi alas kerucut ya. Yang mana yang lengkungnya? Mulai di seksi ini sampai itu yang dikatakan dengan selimut kerucut. Selanjutnya, bola hanya memiliki satu sisi lengkung saja yang membungkus semua permukaan titik benda yang ini. Yang bola ini yang semua ini kalau kita buka ya. Sama misalnya kalau kita makan kulit jeruk, kulitnya yang dibuka itu satu di lengkung ya. Walaupun dalam membuka jeruk itu tetap pisah ya. Tapi ingat, bola itu hanya memiliki satu sisi, yaitu sisi lengkung yang membungkus semua titik permukaan. Ya, jadi itu pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya, ini lagi saya mau tanya, bagaimana kesan kita pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa mengemukakan? Saya Bu. Wah Alif, silakan Alif, apa kesanmu pada pembelajaran kita hari ini? Baik. Boleh berdiri Alif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang
yang kita laksanakan pada hari ini sangat menyenangkan karena dengan mengerjakan LKPD secara berkelompok kita dapat berdiskusi, berbagi pendapat dan bertukar pikiran dengan teman-teman sekelompok kita. Kemudian saya juga sangat senang karena kita diberikan apresiasi berupa penghargaan setelah kita melaksanakan kuis atau tes tentang pengetahuan. Itu saja kisah pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi luar biasa ya pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, ya tugas dan PR. Ya silakan tulis di buku PR-nya PR untuk minggu depan. Silakan ditulis. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan ditulis. Tugas PR dan materi minggu depan yang akan kita bahas ya. Ditulis dulu. Di buku PR-nya ya ditulis. Di buku. Ya silakan ditulis. Ya ditulis di atas PR-nya. Jadi PR-nya. Ingat ya, rajin kerjakan PR ya. Kalau ada PR jangan dicatat saja, nanti jadi PS. PS itu sama-sama kerja gotong royong di sekolah. Ya, usahakan kerja PR-nya di rumah ya. Silakan mencari referensi di mana saja ya. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Oh, masih ada yang belum sudah masuk ke sini ya. Selesaikan dulu. Selanjutnya, materi minggu depan yang akan kita bahas adalah materi mencari luas sisi kanan tabung. Ya, jadi minggu depan ini yang akan kita bahas. Saya harap anak-anakku sekalian silakan dibaca buku paketnya yang mengenai luas sisi pada tabung dan mencari referensi baik Google maupun YouTube. Karena pembelajaran itu bisa saja, di mana saja dan kapan saja. Jadi jadikan setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Itu. Jadi saya kira untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Selanjutnya untuk refleksinya sudah selesai tadi ya, bagaimana pesan pembelajaran kita. Terus PR-nya juga sudah dicatat. Nah, untuk yang terakhir, apabila ada salah-salah kata dari saya sebagai gurunya, saya mohon maaf naknya, karena ibu juga manusia biasa. Marilah kita bersama-sama untuk menjadi pendidik, kalian menjadi orang-orang yang terdidik, menjadi siswa yang baik untuk ke depan. Begitu ya? Nah, untuk yang terakhir, tepuk tangan semangat dulu ya. Ya, boleh berdiri dulu. Jadi harus selalu semangat ya. Ya. Tepuk semangat. Belum selesai, saya masih satu kali
Seluruhnya siap berdiri. Mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk kembali. Ya,